Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang terkait dengan adversary evaluation. Jadi, apa yang dimaksud adversary evaluation, terus ada bagaimana cara-caranya atau langkah-langkahnya dan apa kelebihan serta kelemahannya ketika kita menggunakan adversary evaluation. Ya, yang selanjutnya di sini ada pengertian adversary evaluation. Adversary evaluation merupakan salah satu model evaluasi yang dalam pelaksanaannya evaluator dibagi menjadi dua tim, yaitu tim yang pro dan tim yang kontra, di mana kedua kelompok ini akan bekerja sama secara profesional untuk mencari data-data yang pro atau yang mendukung dan data yang kontra atau bertentangan sehubungan dengan pokok persoalan. Jadi dalam adversary evaluation ini, ketika kita mau menggunakan evaluasi ini, di awal akan dibentuk dua tim. Tim yang pro atau tim yang mendukung program itu, dan tim yang kontra atau tim yang tidak mendukung dari program itu. Dan masing-masing dari tim pro dan kontra ini akan sama-sama mencari kelebihan dan kelemahan dari program itu. Apakah program itu akan dilanjutkan, akan dievaluasi, atau akan dihapus untuk tahun berikutnya. Itu pengertian dari adversary evaluation, atau dalam bahasa Indonesia penelitian yang bertentangan atau evaluasi yang bertentangan atau berlawanan. Yang selanjutnya ada langkah-langkah adversary evaluation. Jadi ketika kita ingin menggunakan adversary evaluation dalam mengevaluasi program atau proses atau hasil, itu ada langkah-langkah yang diharuskan dalam adversary evaluation ini. Yang pertama ada tahap generasi isu. Apa maksud dari tahap generasi isu ini? Jadi dalam tahap ini seorang peneliti atau evaluator yang di dalamnya ada tim pro dan kontra itu mencari masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa atau oleh perusahaan. Kalau misalkan adversary evaluation ini digunakan dalam sebuah perusahaan, dan di situ dicari sebanyak mungkin masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa atau karyawan dalam sebuah perusahaan. Dan yang kedua, ada tahap seleksi masalah. Setelah masalah itu ditemukan sekian banyak, beberapa ratus atau beberapa ribu masalah, ya selanjutnya ada tahap seleksi masalah. Jadi masalah mana atau kebutuhan mana yang akan didahulukan atau yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Dan di situ dilihat dari kebutuhan dari siswa serta ketersapaian, ketersediaan bahan-bahan dan lain sebagainya. Itu tahap yang kedua. Dan yang ketiga ada tahap penyusunan argumentasi panggung. Jadi dalam tahap evaluasi adversary evaluation ini, yang ketiga ada penyusunan argumentasi. Setelah tim itu dibentuk menjadi dua, tim yang pro dan tim yang kontra, selanjutnya tim pro dan tim kontra itu mencari data-data yang mendukung argumentasi dia. Yang pro dia bagaimana caranya mendukung agar program ini terus dilaksanakan, sedangkan yang kontra ini dilihat dari kekurangan-kekurangannya agar nantinya program itu dievaluasi di tahun yang akan datang. Itu di tahap yang ketiga. Jadi argumentasinya dicari dan dikumpulkan sebanyak mungkin. Dan yang keempat ada tahap pendengaran sendiri. Ini adalah tahap yang terakhir di mana ketika kita setelah melampaui 3 tahap ini, tahap yang terakhir itu adalah mendengarkan pendapat kita sendiri atau argumentasi kita sendiri. Setelah kita mengemukakan argumentasi di forum, itu nanti pasti akan ada feedback atau masukan dari tim yang kontra dan tim yang pro akan seperti apa. Ini secara umum langkah-langkahnya, dan saya mempunyai slide agar lebih sederhana. Di sini ada langkah-langkah adversary evaluation. Ini gambaran umum yang tadi saya persingkat lagi menjadi gambar seperti ini agar mudah dimengerti. Yang pertama itu kelompok tim evaluator dibagi menjadi dua kelompok, di mana ada tim yang pro dan ada tim yang kontra di sini. Tim pro dan tim kontra. Dan kalau misalkan tim pro itu dia mengevaluasi dari perspektif atau pandangan-pandangan positif dari program itu seperti apa, positifnya program itu seperti apa. Sedangkan kalau yang tim yang kontra, dia akan mengevaluasi dari perspektif atau sudut pandang atau pandangan dari negatifnya program seperti apa. Setelah masing-masing tim ini mencari tahu, mengevaluasi dari
pro dan kontra, selanjutnya akan ditemukan hasil evaluasi yang pro dan hasil evaluasi yang kontra. Dan masing-masing dari hasil ini akan disampaikan atau dikemukakan pada saat dengar pendapat, dan setelah didengar pendapat itu akan diputuskan program mana yang akan dilanjutkan, yang akan dihapuskan, atau yang akan dievaluasi untuk tahun kedepannya. Ini langkah-langkah secara umumnya seperti ini. Dan yang selanjutnya ada kelebihan adversary evaluation. Setiap evaluasi, setiap model bentuk atau evaluasi pasti ada kelebihan dan kekurangan, dan dalam adversary evaluation ini atau evaluasi bertentangan ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, keterbukaan dan transparansi ini sangat jelas sekali, karena memang dalam adversary evaluation ini sangat terbuka dalam penyampaian argumentasi yang pro dan yang kontra dan sebagainya, sehingga memang dalam menggunakan pendekatan ini itu benar-benar terbuka dan transparan sekali, tidak ada yang ditutupi. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, model memperhitungkan berbagai bentuk data. Jadi dalam kelebihan adversary evaluation ini memperhitungkan berbagai bentuk data, baik itu fakta, opini, pendapat, nilai-nilai dan sebagainya. Dan di situ benar-benar memperhitungkan apakah data ini benar-benar bisa mendukung atau memang jangan-jangan nanti malah melemahkan dari program itu sendiri. Dan yang ketiga ada mengurangi kontroversi seputar objek evaluasi. Jadi ketika kita menggunakan adversary evaluation itu bisa mengurangi kontroversi seputar objek, karena memang dari awal objeknya sudah ditentukan dan sudah jelas ini program-programnya yang akan dievaluasi, ini tim pro dan tim yang kontra, sehingga bisa mengurangi adanya kontroversi atau kericuhan atau perdebatan dan sebagainya. Nah, yang keempat, di sini ada memungkinkan penggabungan dari banyak perspektif atau sudut pandang atau cara pandang atau pola pandang dan sebagainya. Jadi memungkinkan ketika kita menggunakan adversary evaluation itu ada kelebihan penggabungan dari berbagai sudut pandang, dari berbagai pemikiran. Karena memang sekali lagi di sini saling keterkaitan. Poin yang pertama adalah keterbukaan dan transparansi, dan di sini juga banyak dari sudut pandang itu bisa masuk, entah dari sudut pandang psikologis serta dari sudut pandang sosiokultural dan sebagainya, itu bisa masuk dalam adversary evaluation. Dan yang kelima, bukti pro dan kontra serta platform yang memungkinkan untuk pemeriksaan silang. Jadi kelebihannya ketika kita menggunakan adversary evaluation itu nanti ketika penyampaian pendapat atau ketika penyimpulan pendapat itu dimungkinkan ada pemeriksaan silang. Jadi tim pro akan memeriksa hasil atau hasil kerja dari tim yang kontra, sedangkan tim yang kontra akan mengevaluasi hasil tim yang pro seperti itu. Dan di situ akan dicari tahu apakah memang ini benar-benar masuk akal, apakah ini memang benar-benar dibutuhkan atau memang hanya sekedar pelengkap saja seperti itu. Dan yang selanjutnya, presentasi hipotesis, saingan dan menjelaskan, dan penjelasan dapat meningkatkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Maksud dari poin ini adalah ketika kita menggunakan adversary evaluation itu sangat dimungkinkan sekali adanya persaingan terhadap hipotesis atau jawaban sementara atau praduga sementara, dan di dalamnya itu sangat bisa meningkatkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, entah itu menggunakan kata-kata dalam penyajian datanya, entah juga bisa menggunakan angket-angket atau data-data yang memang di situ menggunakan angka-angka juga. Sedangkan yang terakhir, pendekatan ini cocok untuk evaluasi dan dapat dikombinasikan dengan pendekatan yang lain atau perspektif yang lain. Dan kelebihan adversary evaluation yang terakhir ini, pendekatan ini cocok bisa digunakan atau dikolaborasikan dengan model evaluasi yang lain. Saya ambil contoh di sini ketika kita ingin menggabungkan adversary evaluation dengan CIPP. CIPP saya ambil yang C yang pertama atau kontek. Nah, di situ di adversary evaluation akan dicari kelebihan dan kekurangannya, sedangkan dalam segi konteksnya akan dievaluasi menggunakan CIPP. Dan perlu diketahui dan digarisbawahi, perspektif yang diambil itu tidak secara keseluruhan. Dalam artian hanya konsep-konsep satu per konsep-konsep saja, tidak secara keseluruhan. Misalkan
adversary evaluation digabungkan dengan CIPP, tidak, akan tetapi hanya beberapa kecil saja itu bisa digabungkan yang tujuannya untuk melengkapi data atau bisa menjabarkan data lebih bagus lagi atau bisa lebih gamblang lagi. Ini kelebihan adversary evaluation. Yang selanjutnya ada kelemahan adversary evaluation. Ketika kita ingin menggunakan adversary evaluation, ada beberapa kelemahan-kelemahan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bentuk evaluasi dapat menimbulkan perdebatan dan konflik, mungkin memiliki dampak negatif pada hasil evaluasi. Jadi ketika kita ingin menggunakan adversary evaluation ini, perlu diketahui bahwa dampak negatif yang pertama itu penelitian ini bisa menimbulkan perdebatan, karena memang masing-masing dari tim pro dan tim yang kontra itu tidak mau untuk dikalahkan satu sama lain. Tim pro sudah mencari argumentasi sekuat mungkin dan mempertahankan argumentasi itu. Begitupun tim yang kontra. Tim yang kontra pasti akan mencari informasi dan argumentasi sekuat mungkin dan tidak mau dikalahkan oleh tim yang pro. Jadi sangat dimungkinkan sekali akan timbulnya perdebatan, bahkan sampai akan menimbulkan konflik atau perpecahan atau permusuhan atau pertikaian dan sebagainya. Ini kelemahan yang harus diperhatikan ketika kita ingin menggunakan adversary evaluation. Dan yang kedua, fokus evaluasi dapat beralih ke menugaskan, menyalahkan, atau rasa bersalah. Jadi dalam evaluasi ini perlu diketahui bahwa kelemahan yang kedua itu masing-masing dari tim yang pro dan tim yang kontra itu nanti pada ujungnya akan menyalahkan atau rasa bersalah. Tim yang pro menyalahkan tim yang kontra begitupun menyalahkan tim yang pro. Karena memang masing-masing dari mereka itu merasa jawaban mereka atau argumentasi mereka itu benar dan yang lain itu salah. Jadi di sini akan dimungkinkan sekali adanya penyalahan-penyalahan argumentasi dari masing-masing tim. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, hubungan baik yang tidak selalu sama dimanfaatkan individu untuk mencari keuntungan. Jadi ketika kita menggunakan adversary evaluation ini, sangat dimungkinkan nanti ada orang-orang atau oknum-oknum itu yang mencari keuntungan. Mencari keuntungan seperti apa? Ketika programnya dia itu akan dilaksanakan dari yang pro, sedangkan dia itu hanya misalkan anggaran dananya 10 juta, tapi pada kenyataannya hanya terpakai 2,5 juta misalkan. Jadi ada 7,5 juta yang dimanfaatkan atau ya ada yang mencari keuntungan seperti itu. Dan perlu diketahui di sini adalah bukan siapa yang memang benar-benar rasional atau tidak rasional, akan tapi siapa tim mana yang bisa benar-benar mempertahankan argumentasinya dan semasuk akal mungkin. Kalau misalkan tidak semasuk akal mungkin pun, misalkan program itu tidak begitu dibutuhkan di sekolah, akan tapi penjelasannya dan penjabarannya itu sangat rasional sehingga bisa jadi program itu terlaksana dengan anggaran yang besar dan ada oknum yang mencari keuntungan di sini, terutama keuntungan finansial atau keuangan seperti itu. Yang selanjutnya, yang keempat adalah kelemahannya, metode ini dapat memakan waktu dan biaya yang sangat mahal. Kenapa bisa memakan waktu dan biaya yang sangat mahal? Karena idealnya penelitian adversary evaluation ini itu dilakukan selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Akan tapi dengan adanya perdebatan, dengan adanya sanggahan dan sebagainya, bisa dimungkinkan dalam 3 hari itu hanya satu program saja yang dibahas. Karena memang perdebatannya sangat sengit sekali, sangat alot sekali. Dari masing-masing tim tidak mau ada yang dikalahkan seperti itu. Dan itu yang seharusnya 3 hari itu bisa satu program semuanya, akan tapi hanya satu program saja. Di situ bisa memakan biaya serta waktu yang mahal, mulai dari biaya akomodasi, biaya makan, biaya nginap dan sebagainya, dan waktu pun pasti akan molor sehingga orang-orang yang datang di situ pun akan digaji dan atau akan ada bayaran yang memang seharusnya misalkan hanya 250 menjadi 2 juta atau bahkan sampai 5 juta seperti itu. Karena memang di sini perdebatannya sangat alot sekali. Dan yang terakhir, kelemahan yang terakhir, waktu yang terbatas hanya memungkinkan untuk fokus pada lingkup yang sempit. Karena memang di adversary evaluation ini waktu idealnya itu hanya 3 hari, cuma 1 minggu, dan dalam 1 minggu itu selesai. Ketika memang sebuah sekolah atau perusahaan itu ingin memaksimalkan waktu yang tersedia itu selama 3 hari itu, sangat dimungkinkan nanti hanya berfokus pada ruang lingkup yang sempit dan hasilnya itu akan asal-asalan seperti itu, karena memang mengingat waktu dan biaya yang mahal. Itu tadi kelebihan dan kelemahan dari adversary evaluation. Dan
sudah selesai. Itu yang terakhir dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan dan pelafalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.